Gelaran Piala Dunia 2022 kali ini menghasilkan banyak sekali kejutan. Dari sekian banyak kejutan yang terjadi, yang cukup menyita perhatian dunia sepak bola adalah momen kekalahan timnas Brasil atas Kroasia di babak perempat final. Tahun ini, Brasil sangat diunggulkan untuk keluar sebagai juara. Itu dikarenakan mereka datang ke Qatar dengan membawa skuad yang sangat menjanjikan. Kombinasi antara pemain muda dengan para pemain yang sudah matang, ditambah dengan skill individu di atas rata-rata, menjadi jaminan kalau Brasil akan membawa pulang trofi Piala Dunia ke negara mereka. Harapan itu makin terlihat jelas ketika mereka hanya bertemu dengan Korea Selatan di babak 16 besar dan Kroasia pada babak 8 besar. Dan terbukti, Brasil sukses menghancurkan Korea Selatan dengan skor telak 4-1 di babak 16 besar. Lalu, timnas Brasil pun menatap babak 8 besar dengan percaya diri yang tinggi. Publik Brasil yakin tim kesayangan mereka bisa dengan mudah mengalahkan Kroasia dan melangkah dengan mulus ke babak semifinal. Namun, semua harapan itu musnah ketika mereka menyaksikan tim kesayangan mereka harus takluk secara dramatis di tangan Kroasia lewat drama adu penalti dengan skor 4-2. Di balik kesedihan publik Brasil atas kekalahan itu, muncul pertanyaan, apakah yang menjadi penyebab sehingga Brasil yang memiliki skuad mewah dan mumpuni, bisa takluk di tangan tim yang di atas kertas bisa mereka kalahkan dengan mudah? Jika kita melihat pertandingan Brasil versus Kroasia di babak 8 besar tersebut, seperti tidak ada yang salah dengan Brasil. Mereka bisa mengontrol pertandingan, menciptakan banyak peluang, dan berhasil unggul 1-0 di akhir babak perpanjangan waktu. Namun, ada beberapa faktor dan keputusan keliru dari pelatih Brasil di menit-menit akhir pertandingan, yang membuat Kroasia bisa membalikan keadaan dan akhirnya sukses mengalahkan Brasil. Kesalahan Tite dalam merubah strategi permainan. Pada babak perpanjangan waktu, Brasil tetap menguasai jalannya pertandingan dan menghasilkan banyak peluang. Setelah sekian banyak percobaan, akhirnya mereka sukses menembus rapatnya pertahanan Kroasia lewat gol Neymar di menit ke-105. Setelah unggul 1-0, bukannya menginstruksikan para pemain untuk tetap tenang dan terus mengontrol pertandingan, Tite malah langsung mengubah strategi menjadi bertahan. Dengan memasukkan pemain-pemain bertipikal defensif seperti Alexandro dan Fred. Dengan perubahan formasi itu, para pemain Brasil yang terbiasa bermain dengan gaya atraktif dan menyerang, dipaksa untuk bermain bertahan. Dan akhirnya kendali pertandingan pun perlahan diambil alih oleh Kroasia. Mereka bisa melihat celah dari perubahan formasi Brasil itu. Kroasia langsung gencar melakukan serangan-serangan cepat, memanfaatkan kelengahan dari para pemain Brasil yang masih terlihat kebingungan dengan perubahan formasi yang drastis tersebut. Hasilnya, Kroasia pun berhasil menciptakan gol balasan lewat serangan balik cepat di menit-menit akhir perpanjangan waktu. Terlalu percaya kepada pemain muda. Skuad Brasil kali ini banyak diisi oleh pemain-pemain muda dengan talenta luar biasa, seperti Vinicius, Antony, Richarlison, dan Rodrigo. Namun, Tite mungkin lupa kalau ini adalah Piala Dunia. Yang dibutuhkan bukan hanya skill dan kemampuan, tapi terkadang mental dan kesiapan sang pemain bisa mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Kejutan terjadi ketika Tite secara berani memilih Rodrigo sebagai penendang pertama. Sedangkan beban sebagai penendang pertama amatlah sangat berat. Dibutuhkan pemain yang tidak hanya memiliki skill mumpuni, tapi juga ketenangan dan kesiapan mental yang luar biasa. Apalagi untuk pertandingan sekelas Piala Dunia di babak yang sangat menentukan. Terbukti, Rodrigo gagal menjalankan tugasnya. Dan setelah itu mental para pemain Brasil pun langsung jatuh, hingga mereka akhirnya harus mengakui keunggulan dari para pemain Kroasia yang terlihat lebih tenang dan lebih siap dalam menghadapi situasi adu penalti tersebut. Kegemilangan kiper Kroasia. Dominik Livakovic bermain sangat luar biasa pada laga kala itu. Para pemain Brasil sukses mencatatkan total 21 tembakan selama pertandingan, dengan 11 tembakan mengarah ke gawang. Itu belum termasuk dengan satu tendangan penalti dari Rodrigo yang berhasil ditepis oleh Livakovic pada babak adu penalti. Dari statistik itu sudah bisa menunjukkan betapa luar biasanya penampilan kiper timnas Kroasia tersebut. Mungkin jika bukan Livakovic yang bermain kala itu, Kroasia sudah kebobolan banyak gol oleh para pemain Brasil. Berkat penampilan gemilangnya, Livakovic pun terpilih menjadi Man of the Match pada laga tersebut, dan berhasil membawa Kroasia melaju ke babak semifinal.